Selamat siang semuanya, saya Christine Maria dan rekan saya Anggia Nur Ardia Safitri. Nah, kami dari mahasiswa S1 Keperawatan PEN Veteran Jakarta. Nah, hari ini kami akan membahas mengenai SOP terapi musik dan terapi doa. Nah, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai terapi musik. Nah, apa sih terapi musik itu? Itu adalah segala usaha yang melibatkan antara melodi, ritme, timbre, pokoknya melibatkan segala unsur musik yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kesehatan baik secara fisik maupun mental pasien. Nah, di terapi musik ini biasanya digunakan dua jenis musik, yaitu musik instrumental dan musik klasik. Nah, kapan sih diberikan terapi musik ini? Nah, terapi musik ini diberikan setiap hari selama 1-2 kali per harinya. Nah, untuk lamanya itu sekitar 15-40 menit. Nah, jenis terapi musik itu terbagi menjadi dua, yaitu jenis terapi musik aktif dan jenis terapi musik pasif. Nah, di jenis terapi musik aktif itu pasien itu nggak cuma sekedar mendengarkan musik, tapi dia secara aktif bisa bernyanyi atau bersenandung. Jadi pasiennya itu ikut aktif dalam menyandungkan musik-musik. Nah, kalau terapi pasif itu pasiennya ini dia cuma dengerin lagu aja, misalnya pakai headset kayak gitu. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari terapi musik itu? Yang pertama, dia bisa memperbaiki kondisi fisik pasien, bisa secara emosional juga bisa diperbaiki, sama kesehatan spiritual pasien. Terus juga dia bisa membantu mengekspresikan perasaan pasien, terus membantu rehabilitasi fisik, terus memberikan pengaruh positif terhadap kondisi suasana hati pasien, terus juga bisa meningkatkan memori, terus menyediakan kesempatan untuk berinteraksi dan membangun kedekatan emosional. Terus dia juga dapat membantu mengurangi stres. Nah, untuk manfaatnya dari terapi musik ini, yang pertama dia bisa bertujuan buat relaksasi, terus juga dia bisa meningkatkan kecerdasan, meningkatkan motivasi pada pasien, terus juga dia meningkatkan kemampuan mengingat, terus juga dia mengurangi rasa sakit, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya itu ada indikasi dan kontraindikasi dari penggunaan terapi musik. Nah, untuk indikasinya ini bisa digunakan untuk kayak misalnya ibu hamil, terus untuk pasien dengan retardasi mental yang keterbelakangan mental, terus juga dia bisa buat misalnya pasien praoperasi yang mengalami kecemasan atau post operasi yang mengalami nyeri, tingkat intensitas nyerinya itu bisa dari rendah ke sedang. Sedangkan kalau untuk nyeri berat dianjurkan selain terapi musik dia untuk terapi farmakologi juga. Jadi tidak hanya diberikan terapi komplementer saja karena tidak akan efektif. Nah, untuk kontraindikasi dari terapi musik ini, dia tidak menimbulkan kontraindikasi. Jadi tidak ada kontraindikasi dalam penggunaan terapi musik, sehingga terapi musik ini aman digunakan untuk segala jenis umur, segala jenis usia, dan dalam berbagai kondisi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk roleplay dari terapi musik. Nah, sebelum kita melakukan tindakan terapi musik ini, kita harus persiapin dulu alat-alatnya. Yang pertama itu tape recorder atau CD, atau kalau misalnya nggak ada boleh pakai laptop yang ada speakernya, itu terserah, yang penting bisa buat media buat nyalain musiknya. Terus kita perlu juga headset kalau misal pasiennya itu dalam nggak bisa mobilisasi, lebih baik pakai headset supaya jadi lebih efektif juga buat pasiennya. Lalu kita juga butuh, misal kalau pasiennya mau pakai alat musik, boleh pakai alat musik. Kalau tidak, itu juga bebas, terserah. Nah, yang selanjutnya itu ada tahap prainteraksi. Kita pastikan dulu
keadaan pasien, kita lihat medical recordnya pasien, skala nyerinya pasien berapa. Terus ketika kita sudah melihat, jangan lupa dipersiapkan dulu alatnya. Setelah dipersiapkan alatnya, kita cuci tangan, lalu kita menghadap ke pasien. Menghadap ke pasien juga kita harus memastikan dulu apakah lingkungan pasien itu kondusif, atau misalnya pasien itu sedang mendapat, misalnya ada yang nengokin atau enggak, kita harus pastikan dulu lingkungannya kondusif, baru kita lakukan terapi ini supaya lebih efektif. Nah, selanjutnya kita ketemu pasien, jangan lupa kita ucapkan salam terapeutik dan juga perkenalkan diri dan pastikan identitas pasien. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, Ibu, saya Christine Maria. Saya perawat yang akan bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu siapa, Ibu? Nama saya Ibu Yeti. Ibu Yeti. Tempat tanggal lahirnya? Tanggal 9 September 9 September tahun? tahun 61. Oke, sudah sesuai ya, Ibu ya. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi validasi ke pasien. Nah, Ibu gimana, Ibu, keadaannya hari ini? Ya agak sehat sih sus, cuma masih agak sakit. Masih agak sakit di sebelah Di mana? perut sus, soalnya kan kemarin habis dioperasi usus buntu. Oh, masih sakit ya, Ibu ya? Iya, Sakitnya agak. sakit banget atau biasa aja? Ya biasa aja sih, tapi masih agak sakit aja gitu. Masih agak sakit. Iya. Tidurnya semalam gimana, Ibu, nyenyak nggak? Ya agak nyenyak, tapi kadang-kadang ya karena ada sakit ya suka itu juga sih, suka agak ngendus gitu, tapi suka ada rasa-rasa masih ada sakit, jadi antara nyenyak terus tidur juga, tapi ya saya agak sakit. Oh, jadi nggak terlalu nyenyak ya Iya, tidurnya ya, betul. Ibu ya? Nah, Ibu, hari ini saya akan memberikan suatu terapi nih, Ibu, buat Ibu. Namanya terapi musik. Nah, apa sih terapi musik? Jadi nanti kita bakal dengerin musik supaya Ibu biar lebih rileks lagi, biar sakitnya itu hilang, Bu. Tuh. Nah, untuk pemberian terapi musiknya ini kita berikannya selama 15 menit, gimana, Bu? Oh iya, nggak apa-apa sih. 15 menit ya, Bu ya. Untuk tempatnya kita di ruangan ini aja ya, Bu ya. Iya. Ya, kalau begitu Ibu masih ada yang mau Ibu tanyain? Tidak suster. Tidak, kalau gitu saya akan siapin alat-alatnya dulu ya, Ibu ya. Iya. Nah, jadi setelah evaluasi validasi kita bikin kontrak ke pasiennya. Setelah kita bikin kontrak, topik, tujuan, terus waktu dan tempatnya, baru kita tanyakan dulu ke pasien apakah dia masih mau bertanya. Setelah itu baru kita siapkan alatnya. Lalu setelah alatnya siap, kita jaga privasi pasien, kita tutup tirainya. Terus habis itu kita tanya ke pasiennya, Ibu suka dengerin musik? Suka. Suka dengerin? Iya. Biasanya musik yang Ibu suka apa, Ibu? Ya yang enak aja gitu sus. Yang enak? Iya. Nah, untuk terapi hari ini Ibu maunya musiknya yang kayak gimana nih, Bu? Terserah suster aja, yang penting enak. Terserah saya, jadi saya Iya. milih nih, Bu ya? Iya betul. Oke, nah setelah kita tanya ketertarikan musik pasien dan juga kita tentukan juga jenis musik apa yang pasien ingin dengarkan untuk terapi musiknya, baru kita siapkan. Lalu setelah itu kita bantu pasien buat nyari posisi yang nyaman buat dia. Terus juga kita batasi, misal kalau ada pengunjung, ada keluarga, kita bilang ke keluarganya kalau kita bakal melakukan terapi musik. Jadi biar kondisinya tuh tetap kondusif, biar nggak mengganggu terapi ini. Nah, Ibu posisi nyamannya kayak gimana, Ibu? Sekarang udah nyaman sus. Nah, ini udah nyaman ya. Hmm. Nah, kalau gitu kita mulai terapinya, Bu ya. Nah, kita dekatkan tape recordernya ke pasien. Ibu mau pakai headset atau enggak, Bu? Nggak usah aja. Nggak usah ya. Iya. Kita tanyakan pasien mau pakai headset apa enggak. Lalu setelah itu kita nyalakan musiknya. Kita nyalain musiknya ke pasien. Jangan terlalu kencang supaya tidak mengganggu kenyamanan pasien. Ibu udah dengerin musiknya? Ya, Ibu boleh sambil pejamin matanya. Pasien Ibu pejamkan matanya.
bisa diselingi juga dengan misalnya dengan nafas dalam. Kan ibu tarik nafas, ya, tarik nafas lagi ibu, hembuskan perlahan, lagi tarik nafas, hembuskan perlahan. Ya baik ibu, seperti itu bagus. Ibu rasain musik ini mulai merilekskan pikiran-pikiran ibu, sehingga ibu menjadi lebih rileks dari sebelumnya. Kita memotivasi pasien, kita biarkan pasien mendengarkan musik paling tidak minimal sampai 15 menit supaya efek terapeutik dari musik ini bisa dirasakan oleh pasien. Bu bisa dengar suara musiknya? Bisa. Bisa. Kita biarkan pasien mendengarkan musik dengan posisi nyaman ya. Ibu kalau mau sambil nyanyi boleh nyanyi ibu. Ada Kalau boleh misalnya, iya kalau misalnya ibu mau nyanyi, ibu mau dengerin pakai alat musik, bisa main musik? Nggak bisa, tapi dengar Nggak musik bisa. suka juga. Iya, jadi kita ini ya musik aja ya bu ya. Iya. Ya, kalau misalnya pasiennya suka nyanyi atau dia suka bermain musik, boleh kita fasilitasi. Jadinya kita menerapkan terapi musik yang aktif. Tapi kalau seperti ini berarti kita menerapkan terapi musik yang pasif. Jadi pasiennya cuma dengerin musiknya saja. Lalu setelah 15 menit berakhir, boleh juga sampai maksimal 40 menit. Nah, kita evaluasi keadaan pasien setelah mendengarkan musik. Ibu bagaimana ibu keadaannya? Lebih enak suster. Lebih enak ya, Iya. jadi lebih rileks. Lebih rileks. Sakitnya di mana? Sakitnya agak berkurang suster. Sakitnya agak berkurang. Iya. Saya pencet sedikit boleh? Maaf Boleh. ya. Iya. Masih sakit? Sedikit suster. Sedikit ya. Iya. Jadi ada perubahan nih ibu ya. Ada. Nah, setelah kita evaluasi dari pemberian terapi musiknya, kita kasih rencana tindak lanjutnya. Nah ibu, karena tadi saya sudah ajarkan ibu terapi musik, jadi ibu bisa dengerin musik yang tadi seperti tadi yang slow itu, bisa dari YouTube. Ibu bisa searching di YouTube, ibu dengarkan selama paling tidak 15 menit. Kalau misalnya ibu masih merasa sakit, bisa juga sampai 40 menit, itu terserah ibu. Boleh pakai headset juga boleh, biar ibu nggak ngerasa sakit lagi. Itu bisa 1-2 kali ya ibu ya. Jadi kalau setelah ini misalnya nanti sore ibu mau lagi, boleh diberikan ya bu ya. Ya, apakah sudah jelas ibu? Sudah suster, terima kasih. Sudah. Nah, setelah membuat rencana tindak lanjut, kita lakukan kontrak selanjutnya pada pasien. Nah ibu, tindakan kita hari ini sudah selesai. Kalau besok saya akan kembali lagi ibu. Saya akan ajarkan ibu cara mengurangi rasa nyeri yang lain, yaitu terapi doa. Maaf ibu, saya boleh tanya ibu agamanya apa? Kristen ya. Jadi saya akan ajarkan ibu caranya ya ibu ya, terapi doa ya, supaya rasa sakit ibu semakin berkurang ya ibu ya. Nah, apakah ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak suster. Ya, baru kalau misalnya pasien nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri kegiatannya dengan baik. Nah ibu, kalau gitu kegiatan kita hari ini sudah selesai. Saya pamit ya bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ibu ada perlu apa-apa, ibu bisa pencet bel. Setelah kita berpamit, habis itu kita berpamitan nih sama pasien. Setelah berpamitan, jangan lupa bereskan alat dan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita tulis dokumentasinya. Jadi kita tulis nama pasien, umur, jenis kelamin, lalu keluhannya pasien apa, lalu tindakan yang diberikan, terapi musik ya. Terus selama tindakannya berapa menit, lalu jenis musik yang diberikan, terus reaksi setelah pemberian musik gimana reaksi pasien, tuliskan respon pasien. Terus jangan lupa nama perawat, nama lengkap, terus tanggal melakukannya, dan juga paraf atau tanda tangan ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai terapi musik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan dari terapi doa.